warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Inaya. Saya adalah mahasiswi baru angkatan 2024 kelas PTIKB di Universitas Negeri Makassar. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai ejaan. Adapun 5 poin-poin penting yang akan saya bahas dalam ejaan, yaitu pengertian ejaan, ejaan menurut ahli, kaidah ejaan, fungsi ejaan dalam bahasa Indonesia, dan sejarah ejaan dalam bahasa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian ejaan. Disebutkan dalam buku terkait ejaan yang ditulis oleh Srianto bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, yakni kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Hal yang dapat dipahami dari penjelasan tersebut adalah pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan, dan penggunaan tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Simpelnya, ejaan adalah seperangkat kaidah untuk menuliskan huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan. Materi yang kedua yaitu ejaan menurut ahli. Di sini saya menambahkan 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat menurut Wirjo Soedarmo, yang dimana dia mengatakan bahwa ejaan merupakan aturan penulisan bunyi, ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang. Berikutnya menurut Poe Wardarminta, ejaan adalah suatu cara untuk dapat menuliskan kata-kata melalui huruf. Misalnya kata huruf pada zaman dahulu adalah hoe roef, namun dibaca dengan bacaan huruf. Berikutnya adalah menurut Shadili, yaitu ejaan adalah suatu cara untuk menulis kata-kata atau kalimat sesuai dengan disiplin ilmu bahasa. Baik, sebelum kita masuk ke poin berikutnya, perlu diketahui bahwa pada kenyataannya banyak orang yang salah dalam memahami ejaan. Jika orang ditanya, apakah Anda tahu arti slogan yang berbunyi, "Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar," kebanyakan jawaban yang dilontarkan adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Namun jawaban yang diberikan tersebut tidak tepat, karena EYD hanya sebagian kecil dari kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan dalam slogan di atas tercantum 2 hal penting yang disebutkan, yaitu yang pertama bahasa Indonesia yang baik, dan yang kedua yaitu bahasa Indonesia yang benar. Sedangkan bahasa Indonesia yang baik berarti penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi komunikasi. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar berarti penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perlu diketahui, kaidah bahasa Indonesia meliputi banyak hal, yaitu tata bunyi, tata bentuk kata, tata kalimat, dan tata tulis. Sedangkan ejaan atau EYD termasuk bagian dari tata tulis atau mengatur tata kaidah penulisan dan tidak termasuk ke dalam tata bunyi, tata bentuk kata, dan tata kalimat. Materi ketiga yaitu kaidah ejaan. Ada pula kaidah ejaan, yakni aturan-aturan yang mengatur penggunaan lambang bunyi bahasa, penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Kaidah ejaan penting dipatuhi agar tulisan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaidah ejaan. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital yang tepat. Yang kedua adalah penulisan kata yang benar. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca yang tepat. Dan keempat yaitu penyusunan kalimat yang jelas dan padat.
Materi yang keempat yaitu fungsi ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menyamakan pemahaman dengan membuat penulisan kata dan kalimat yang seragam agar tidak membingungkan. Yang kedua itu menjaga kejelasan makna dengan menghindari ambiguitas dan memastikan pesan disampaikan dengan tepat. Yang ketiga itu pedoman penulisan resmi, dapat digunakan dalam dokumen formal, media massa, dan karya ilmiah. Yang keempat itu memudahkan komunikasi, dapat membantu penyampaian pesan yang mudah dipahami oleh semua pihak. Yang kelima, melestarikan bahasa dengan menjaga konsistensi bahasa Indonesia secara tertulis. Dan yang keenam yaitu meningkatkan keterbacaan dengan membuat teks lebih mudah dibaca dengan aturan-aturan penulisan yang benar. Baik, kita lanjut ke materi yang kelima sekaligus materi terakhir dalam pokok pembahasan mengenai ejaan bahasa Indonesia. Materi yang kelima yaitu sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia tentunya telah mengalami banyak perjalanan dan perkembangan sejarah, mulai dari ejaan yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan pertama yang digunakan secara resmi dalam bahasa Melayu adalah ejaan Van Ophuijsen yang disusun oleh Charles Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa Belanda dengan bantuan Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua itu ejaan Sowandi pada tahun 1947. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1947, ejaan Van Ophuijsen diperbarui menjadi ejaan Republik atau ejaan Sowandi. Nama ini diambil dari Menteri Pendidikan Indonesia saat itu, yaitu Mr. Suwandi. Yang ketiga yaitu ejaan Melindo pada tahun 1949. Disebutkan bahwa pada akhir tahun 1950-an ada upaya untuk menyusun ejaan Melindo, yakni singkatan dari Melayu Indonesia yang disepakati bersama antara Indonesia dan Malaysia. Namun upaya ini tidak berlangsung lama karena tidak ada kesepakatan penuh dan terjadi perbedaan pandangan antara kedua negara mengenai beberapa aturan ejaan. Yang keempat itu ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Pada 16 Agustus 1972, pemerintah Indonesia mengeluarkan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang berlaku hingga beberapa dekade setelahnya. Yang kelima yaitu perubahan KBBI dan ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015. Pada tahun 2015 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan pedoman yang baru, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau bisa kita singkat sebagai PUEBI, yang menggantikan istilah EYD. Walaupun sebagian besar kaidah EYD tetap digunakan, ada beberapa pembaruan terkait tata cara penulisan seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan beberapa aturan pengejaan lainnya. Baik, kesimpulannya, ejaan adalah seperangkat kaidah untuk menuliskan huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan yang dimana ejaan ini adalah termasuk bagian dari tata tulis atau mengatur tata kaidah penulisan dan tidak termasuk ke dalam tata bunyi, tata bentuk kata, dan tata kalimat. Itulah tadi penjelasan saya mengenai ejaan bahasa Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang, dan saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Masih jomblo tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.